413 pengganti ciuman, 1. Pengganti pasangan berciuman. Begitu mendengar kata-kata Leng Xicheng ini, sekelompok orang langsung memandang satu sama lain. Mereka tahu tentang pemeran pengganti aksi bahaya, tetapi apa itu pengganti ciuman? Ketika syuting film dan serial televisi, banyak tindakan berisiko tinggi mulai dari adegan pertarungan hingga adegan melompat yang menggunakan kawat pasti akan memiliki pemeran penggantinya. Selain itu ketika syuting film bergera berskala besar, mereka juga tahu bahwa akan mengganti posisi dan juga memiliki pengganti. Tetapi, pengganti ciuman, masih ada pengganti ciuman. Pada saat semua orang masih sedang dalam kondisi bingung, Leng Xicheng berkata secara serius, "Maaf, mungkin karena saya sibuk seharian naik pesawat kemarin dan begitu turun dari pesawat langsung datang ke sini untuk mengadakan perjamuan. Bukan hanya kondisi sendiri yang tidak baik, tapi juga menyeret Su Zipei dan menyia-nyiakan waktu semua orang. Mungkin karena saya terlalu akrab dengan Su Zipei, kan? Jadi malah tidak bisa konsentrasi. Ini adalah kesalahan saya," lanjut Leng Xicheng. Leng Xicheng masih berkata dengan tenang, "Belum lama lagi sebelum mataharinya terbit, kan?" Sutradara melihat ke arah langit. Langit memang sudah hampir fajar. Sutradara berkata dengan sedikit pusing, "Ini, apa bisa menemukan siapa untuk menjadi pengganti aksi, pengganti pasangan berciuman?" Biasanya untuk melakukan tindakan berisiko tinggi, tim syuting bisa mencari aktor pengganti seni bela diri yang penampilannya kurang lebih mirip dengan protagonis. Begitu ada sedikit adegan yang telanjang, bahkan jika itu hanya menampakkan punggung, tim syuting juga harus mencari seorang wanita yang memiliki penampilan dan aura yang serupa. Setidaknya, figur tubuh harus mirip, kan? Pengganti ciuman tidak apa-apa, tetapi, dengan sisa waktu sekarang, harus pergi kemana untuk mencari pengganti pasangan ciuman. Belum lagi, pemeran pengganti harus mengenakan riasan. Leng Xicheng mengangguk, kemudian melirik Su Zipei. Kali ini, Leng Xicheng melihat Su Zipei dengan lebih serius. Ini adalah pertemuan pertama antara protagonis wanita dan protagonis laki-laki di drama ini. Tidak perlu riasan tebal, hanya perlu menemukan orang yang memiliki figur tubuh dan wajah yang mirip dengan Su Zipei, sudah cukup. Leng Xicheng berbicara dengan emosional, benar-benar karena aura Ratu Film Cannes terlalu kuat, aku takut dimarahi sampai mati oleh penggemarmu. Sekelompok orang yang mendengar itu kehilangan kata-kata. Aura Su Zipei memang benar-benar luar biasa. Tetapi, saat Leng Xicheng mengatakan kata-kata ini, hatinya benar-benar tidak merasa bersalah. Sekarang semua orang telah tahu tentang skandal Leng Xicheng dengan Su Zipei. Skandal itu telah tersebar hingga ke langit. Jika ingin marah, seharusnya sudah marah dari awal. Untuk apa masih menunggu hingga sekarang? Selain itu, bukankah Gu Qingqing dan Leng Xicheng pernah bertunangan sebelumnya? Mereka tidak percaya pria dan wanita yang pernah bertunangan tidak pernah tidur bersama. Sudah pernah meniduri, sekarang masih berpura-pura suci. Namun, bagaimanapun juga, Leng Xicheng adalah bos besar. Bahkan jika mereka mengutuk dalam hati, setidaknya mereka juga tidak berani mengatakannya di permukaan. Leng Xicheng masih berkata dengan santai, bagaimanapun, matahari sudah hampir terbit. Kalian atur aja sendiri. Setelah mengatakan itu, Leng Xicheng pergi ke samping. Ia duduk dan melipatkan kakinya dengan nyaman, bahkan masih bersandar di kursi untuk menyesap kopi dengan sikap tidak memedulikan apapun setelah melemparkan masalah sulit kepada sutradara. Sutradara dan beberapa orang saling memandang. Setelah waktu yang lama, baru ia berkata dengan kesulitan. Itu juga bisa, tapi kandidatnya. Leng Xicheng terus menundukkan kepalanya dan mengaduk lembut kopi di dalam cangkir dengan sendok. Untuk waktu yang lama, baru ia berkata, waktu benar-benar tersisa sedikit. Kalau begitu, pilih saja satu secara acak. Selama figur tubuh dan penampilannya mirip, sudah cukup. Figur dan penampilan yang mirip, ini sulit ditemukan. Su Zipei adalah Ratu Film Cannes. Figur tubuh dan penampilannya sangat bagus. Dari mana tim syuting mereka bisa menemukan orang seperti ini dalam waktu singkat? Sutradara agak kehilangan kata-kata. Kalau begitu, siapa kandidat yang Anda katakan? Leng Xicheng meletakkan cangkir kopinya. Sepasang mata kuningnya melirik setiap wanita yang berada di lokasi syuting dengan tenang, kemudian pandangannya tertuju pada sosok kecil yang berada di belakang monitor. Bibir tipisnya terbuka, dia saja. 414 pengganti ciuman, 2. Dia, siapa? Sekelompok orang melihat ke arah Leng Xicheng memandang, lalu melihat ke arah monitor di sini.
Ini adalah tempat kendali Suyi dan ada banyak orang di sana. Saat melihat pandangan Leng Xicheng, banyak orang menjadi bersemangat. Bayangkan, berciuman dengan bos besar Presiden Leng. Jangankan menyebutkan yang lain-lain, Leng Xicheng begitu tinggi dan tampan. Dicium olehnya pasti benar-benar akan merasa sangat bahagia. Siapa yang begitu beruntung bisa menggantikan Su Zipei untuk melakukan hubungan dekat dengan Leng Xicheng? Meskipun semua orang sangat bersemangat, mereka juga masih sangat rasional. Setidaknya tidak ada yang buru-buru bergegas ke depan dan berpikir bahwa, dia, itu adalah dirinya. Namun, kata-kata Leng Xicheng ini, malah membuat sutradara mereka melihatnya dan bertanya, siapa? Leng Xicheng mengangkat matanya, menurunkan kakinya yang dilipat, lalu bangkit dan perlahan-lahan berjalan ke sekelompok orang Suyi. Para wanita itu menjadi bersemangat lagi. Wajah mereka memerah satu persatu. Bahkan, Zhang Yuxi dan Xiao Wang yang biasanya lucu pun merasa sangat bersemangat. Leng Xicheng terus berjalan ke sana. Lalu, langkah kakinya berhenti di depan monitor. Di depan monitor, kebetulan ada seorang gadis yang bertubuh sedikit gemuk dengan wajah penuh jerawat dan berkacamata. Langkah kaki Leng Xicheng berhenti di depan gadis gemuk itu dan membuatnya bersemangat hingga wajahnya memerah. Ia bahkan tidak dapat mengatakan apapun dan terbata-bata, Presiden Leng. Gadis gemuk itu agak gagap karena ia benar-benar tidak menyangka dirinya akan memiliki keberuntungan seperti ini. Pria di depannya begitu tampan dan mulia, seolah-olah matanya akan hamil hanya dengan dilihat sekilas oleh Leng Xicheng. Orang-orang di sekitar ikut mengira bahwa Leng Xicheng benar-benar memilih gadis gemuk itu. Mereka pun memasang ekspresi iri, cemburu, dan benci. Dari mana orang ini mirip dengan Su Zipei? Bagaimana bisa ia layak untuk berciuman dengan seseorang seperti Leng Xicheng? Seolah-olah ingin membuktikan tebakannya sendiri, Leng Xicheng melihatnya sambil meletakkan tangannya di belakang dengan pandangan dingin. Ia berkata dengan suara magnetis, kamu. Presiden Leng, seru gadis itu. Ia begitu bahagia hingga hampir berbusa. Bahkan, jika Leng Xicheng menyuruhnya pergi untuk melompat ke laut saat ini juga, tidak apa-apa. Minggir. Setelah Leng Xicheng mengatakan kata itu, senyuman di wajah orang itu langsung membeku. Apa? Leng Xicheng melirik gadis itu dengan dingin, langsung mengangkat kakinya, dan berjalan melewatinya. Kemudian, ia berjalan ke arah orang di belakangnya yang sedang mendengarkan lagu dengan mengenakan headphone dan diam-diam mengemasi alat. Gu Qingqing terus berada di belakang monitor. Meskipun orang lain merasa sayang karena pria tampan dan wanita cantik tidak berciuman, hal yang Gu Qingqing sayangkan adalah mengapa dirinya tidak memiliki peran Su Zipei. Gu Qingqing hanya berada di belakang sambil diam-diam melihat Leng Xicheng dan Su Zipei memberi kasih sayang. Ini terjadi pada 3 tahun yang lalu, begitu juga dengan 3 tahun kemudian. Leng Xicheng dan Su Zipei adalah orang yang selalu cerah dan bersinar. Mereka bisa berdiri di atas panggung dan menerima kepatuhan dan rasa iri dari semua orang. Bahkan, jika orang-orang mengetahui bahwa Leng Xicheng memiliki istri, sekelompok orang juga tertarik dan bersemangat untuk melihat mereka berciuman. Bahkan, mereka merasa bahwa Leng Xicheng dan Su Zipei sangat cocok. Leng Xicheng dan Su Zipei sungguh sangat cocok. Kalau begitu, apa itu Gu Qingqing? Ia adalah istri yang dinikahi oleh Leng Xicheng secara sah, tetapi ia hanya bisa bersembunyi di belakang layar selamanya dan melihat mereka dengan rendah diri. Gu Qingqing tidak ingin melihat, tidak ingin mendengar, dan juga tidak ingin peduli lagi. Ia lebih baik tidak melihat monitor dan bersembunyi di belakang untuk mengemas alat. Bisa menyalahkan siapa? Siapa menyuruh Gu Qingqing menulis perencanaan ini sendiri? Siapa menyuruhnya tidak menjadi ratu film Cannes? Sebuah alat jatuh ke lantai. Gu Qingqing baru saja ingin membungkuk untuk mengambilnya. Namun, begitu ia menundukkan kepala, ia baru menemukan sepasang sepatu kulit berhenti di depannya. Gu Qingqing mengangkat kepalanya dan melihat wajah tampan Leng Xicheng muncul di depannya. Setelah itu, sepasang tangan besar yang kuat meraih pergelangan tangannya dan membawanya ke depan semua orang. Selanjutnya bab 415 pengganti ciuman 3.